Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yuk Tanikom. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang air pada budidaya ikan dalam ember. Ini menggunakan air hujan. Nah, mungkin beberapa teman-teman ada yang masih bertanya-tanya ya, karena kemarin juga ada yang komen tentang Mas, gimana kalau menggunakan air hujan dalam budidaya ikan dalam ember? Jawabannya bisa. Nah, walaupun kondisi air hujan itu biasanya cenderung asam ya teman-teman. Tapi memang kondisi air hujan itu tidak selamanya asam banget. Biasanya kalau terlalu asam itu pada kondisi yang sebelum hujan itu panas. Jadi mungkin seharian panas kemudian hujan, itu biasanya kondisinya akan lebih asam. Misalnya mungkin bisa 5 atau mungkin di bawahnya 5-6 lah. Tapi kalau udah beberapa hari hujan ataupun kondisinya itu hujan di pagi hari, itu bisa jadi kondisinya masih asamnya 6 lah kurang lebih. Nah, di sini jika kondisi hujan dan tidak memperhatikan kondisi keasaman ya, jadi anggap aja ini hujan secara umum, itu ada beberapa langkah agar kondisi ikan itu juga suka dengan airnya. Jadi biar kita tidak ragu, kemudian ikan juga kondisi saat kita masukkan juga sehat-sehat, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu adalah saat jika kita sudah menampung air hujan, itu jangan langsung kita tebar ikan. Nah, kita melakukan beberapa step tahapan. Yang pertama adalah kita bisa menggunakan EM4 perikanan. Nah, di sini sangat bagus karena untuk bisa menjaga mutu air ya, atau memperbaiki mutu air. Jadi di sini juga bisa menumbuhkan mikroba alami. Itu bisa kita lakukan di awal. Jadi ini kita diamkan ya bisa sekitar 3-5 hari kurang lebih. Itu. Jadi yang pertama bisa kita gunakan EM4. Yang kedua kita bisa menggunakan garam. Ini garam ikan. Itu juga fungsinya bagus untuk mencegah penyakit ikan ya. Nah, untuk pemakaiannya juga ini sudah ada sekitar 0,1% dari air. Jadi semisal airnya itu sekitar 100 liter, ya kita hitung ini ya 0,1%-nya dari 100 liter. Jadi kalau 1%-nya itu 1 liter, berarti kalau 0,1 ya sekitar 100 mili kurang lebihnya ya. Jadi bisa dihitung. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa menggunakan ini namanya pH, kertas pH atau kertas lakmus. Nah, di sini itu kita bisa menggunakan 1 lembar itu dibagi 2 bisa ya. Jadi biasanya kalau kita beli 1 kotak itu ya sekitar 100.000 lebih ya harganya. Itu ada banyak, kita bisa gunakan, bisa kita potong-potong. Itu ada tabelnya, itu tabelnya lebih bagus warnanya. Ini kalau yang ini saya print sendiri teman-teman, jadi warnanya agak luntur. Nah, pada sekitar 3-5 hari yang setelah kita diamkan, kita tampung tadi airnya, itu kita ukur pH-nya. Ini kalau air yang di ember ini dia sudah sekitar lebih dari 5 hari teman-teman. Ini kemarin waktu saya bikin video tentang mancing bapak, itu kemudian saya kuras habis dan ada hujan, akhirnya tertampung seperti ini. Nah, ini kita coba cek ya, kita masukkan sekitar 2 detik. Nah, kemudian kita geber-geber. Oke, kita tunggu sejenak. Terus nanti kita bandingkan di ini ya. Walaupun ini kondisi tabelnya warnanya udah nggak bagus ya. Kita tunggu sebentar. Oke ya, saya rasa udah cukup. Nah, kalau dari sisi warna ini itu cenderung di pH sekitar, sebentar,
walaupun udah agak luntur ya teman-teman, tapi masih sedikit terbaca lah, yaitu sekitar 6-7 teman-teman, kurang lebih 6-7 ya. Jadi kondisinya dia agak sedikit asam. Kemudian kalau kita tunggu sekitar 5 harian, terus kondisi ternyata tidak hujan malah panas, itu sebenarnya juga menambah pH menjadi lebih asam ya. Jadi kita gunakan garam ikan itu untuk menetralkan pH. Nah, kalau kondisi air di tempat saya ini, itu jujur itu tanpa saya gunakan E4 ini, juga tidak saya gunakan garam ini, tapi ini adalah indikasi cara ya. Jadi walaupun ini tidak wajib, tapi bisa sebagai cara. Kemudian langkah selanjutnya, langkah terakhir ya, itu kalau saya coba masukkan ikan 1 atau 2 ikan terlebih dahulu. Ini saya coba masukkan ikan, tuh kelihatan nggak ikannya? Ikan nila ini teman-teman. Ini saya masukkan kemarin malam. Kalau sekarang ini jam 10 pagi. Ini alhamdulillah dia kondisinya juga nggak ngambang ya. Jadi satu ini dia nggak ngambang. Kemudian kalau ikan itu kan, ikan nila itu biasanya dia lebih riskan terhadap kondisi air ya. Jadi ini tergolong udah bagus. Jadi kondisi seperti ini insya Allah itu saat kita tebar ikan, itu kondisinya ikan akan sehat dan bisa dibudidayakan dalam ember ini. Nah, embernya juga kecil ya. Ini kapasitas air sekitar 20-25 liter. Jadi beda kalau kita menggunakan ember sekitar 80 liter itu. Jadi kondisi ember ini bisa, tapi memang pertumbuhannya tidak sebagus kalau kita menggunakan ember yang lebih besar. Itu. Oke teman-teman, sedikit informasi tentang air hujan, langkah-langkahnya dan bisa tidaknya, insya Allah bisa. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.